أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير يا إخوان وأخوات. هذا الصباح نتكلم في أقسام التشبيه. معنا الآن الأمثلة الثمانية للأقسام. نقرأ المثال الأول. أنا lihat bagian kiri bawah. أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. Aku in raditu, ketika aku tenang, ketika aku puas, kalma'i, bagaikan air. Sofaan, kenapa saya ketika tenang bagaikan air? Karena ada titik kesamaan di sana, yaitu as-sofa, jernih. Bisa juga diartikan dengan tenang di sini karena meskipun airnya di bawahnya ada lumpur, selama air itu tenang, air itu juga akan jernih. Tapi ketika airnya tidak tenang lagi, lumpur akan naik dan air akan menjadi keruh. Jadi kita bisa artikan di sini, aku setenang air. Aku sejernih air ketika aku puas atau ketika aku senang. Wa idza masakhittu kuntu lahiban. Dan ketika aku marah, aku bagaikan nyala api. Dah, kita baca pembahasannya. Al-bahthu. يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادي. Sang penyair di bait pertama mengumpamakan dirinya ketika dia berada dalam kondisi tenang, puas, dengan air yang jernih dan tenang. Wa fi hali ghadabihi bin naril multahibah. Dan ketika dia berada di kondisi marah, dia bagaikan api yang menyala. Fahuwa mahbubun makhufun. Dalam satu bait ini dia ingin menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang dicintai sekaligus ditakuti. Nah, kita baca dulu contoh nomor 2. Sirna fi lailin bahimin kanahul bahru dhalaman wa irhaban. Kami berjalan di suatu malam yang bahim bermakna muzlim, yang gelap gulita, malam yang pekat. Ka'annahul bahru dhalaman wa irhaban. Malam itu bagaikan lautan. Mengapa? Pertama, al-dhalam, gelap. Yang kedua, irhab, penuh teror, mengerikan, mengintimidasi. Maka fil misal tsani syubbiha al-lailu fi dhulmati wal irhabi lil bahri. Malam yang pekat tadi diumpamakan dengan lautan, fi dhulmah wal irhab, dari sisi gelapnya maupun dari sisi betapa menakutkannya malam tersebut. Wa idza ta'ammalta tashbihaini fi syatril awal. Jadi kita di sini cuma membahas asyatrul awal dari contoh yang pertama, yaitu ana kalma'i in raditu sofaan. Syatrul tsani alias bagian keduanya nanti kita bahas. Idza ta'ammalta tashbihaini fi syatril awal wal misal tsani ra'aita adat at-tashbih madhkuratan bi kullim minhuma. Kita perhatikan dua contoh ini. Dua contoh yang dimaksud adalah yang pertama, contoh yang pertama sebait syair, kita ambil yang syatr awal saja, ana kalmain raditu safaan. Kemudian kita perhatikan juga contoh nomor 2, sirna sampai irhaban. Ra'aita adat at-tashbih madhkuratan bi kullim minha. Kalian bisa lihat bahwasanya adat at-tashbih itu kata hubung yang menghubungkan antara musyabbah dengan musyabbah bih, madhkur, disebutkan. Wa kullu tashbihin tudhkaru fihi al-adatu yusamma mursalan. Dan setiap tasbih yang dalam tasbih tersebut disebutkan adanya kata hubungnya dinamakan dengan tasbih mursal. Apa itu mursal? Insyaallah nanti kita bicarakan. Kemudian juga wa idza nazarta ila tashbihaini marratan ukhra. Dan kalau kita tilik lagi kedua contoh yang tadi sekali lagi, ra'aita anna wajha syabahi buyyina wa fussila fihima. Kan kau temukan bahwasanya wajah syabah alias titik kesamaan
Dia ditugas kalian nak cok moranga wajhus syabbi. Itu dapat dari mari kalian istilah. Yang benar itu wajhus syabahi. Wajhus syabahi. Ra'aita anna wajhas syabahi buyyina wa fussila fihima. Titik kesamaannya dijelaskan dan didetail di kedua contoh tersebut. Yaitu di contoh pertama ada as-safa, contoh yang kedua ada zalam dan irhab. Kemudian katanya wa kullu tashbihin yuzkaru fihi wajhus syabah yusamma mufassalan. Dan setiap tasbih yang di dalamnya disebutkan jelaskan titik kesamaan antara musyabbah dengan musyabbah bih dinamakan dengan tasbih mufassal. Ya, yusamma mufassalan. Kalau perlu detail rukunnya yang pertama itu di ana kalma'in raditu safaan al-musyabbah wa ana. Ana huna musyabbahun. Wa ana musyabbahun bil ma'i. Maka al-ma' musyabbahun bihi. Nah, antara ana dengan ma, dengan kata lain antara musyabbah dengan musyabbah bi dihubungkan dengan sebuah kata yaitu al-kaf. Maka al-kaf ada tashbih. Sekaligus di sini disebutkan titik kesamaan antara ana dengan al-ma, antara al-musyabbah dengan al-musyabbah bihi as-safa. Maka as-safa wajhus syabah. Empat rukunnya lengkap. Ketika ada disebutkan, ketika kata hubung digunakan, tasbih dinamakan dengan tasbih mursal. Dan ketika wajah syabah digunakan, disebutkan di detail, itu dinamakan dengan tasbih mufassal. Ketika dua-duanya dipakai, tasbih dinamakan dengan tasbihun mursalun mufassalun. Tasbih mursal mufassal. Contoh yang ketiga. Qala Ibnu Rumi fi ta'thir ghina'i mughannin. Ibnu Rumi bicara tentang ta'thir, impact, bekas pengaruh dari ghina mughannin, nyanyian seorang penyanyi. Qala, beliau berkata, faka'anna ladzata sautihi wa dabibaha, keindahan suara, ladzah barangkali kita artikan yang pasnya adalah keindahan suaranya, wa dabibaha dan getarannya. Dabba yadibbu itu artinya melata, menjalar. Ya, makanya binatang melata itu dinamakan dengan dabbah. Keindahan suaranya dan getarannya sungguh bagaikan sinatun. Sinatun la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun rasa kantuk. Tamasya fi mafasili nu'as. Tamasya dari tamasya ya tamasya. Huruf mudhara'ah di sini tidak dipakai. Dia asalnya tatamasya. Sinatun tamasya fi mafasilin nu'as. Bagaikan rasa kantuk yang menjalari persendian orang yang mengantuk. Mafasil, persendian, sendi-sendi tulang namakan dengan mafasil, jamak dari mafsal. Di sini cuma ada yang pertama, ya, topik utama adalah ladza sauti mughannin, kemudian dabibus saut, keindahan suara dan getarannya. Ini adalah al-musyabbah. Diumpamakan dengan sinatun tamasya fi mafasilin nu'as. Keindahan suaranya diumpamakan dengan rasa kantuk yang menjalari persendian orang yang mengantuk. Ini baru musyabbah bihi. Kata hubung yang dipakai adalah ka'anna. Fa'aina wajhu syabah. Hal ma'na al-anna wajhu syabah? Hal wajhu syabah masmu'? Hal wajhu syabah madhkur? Hal wajhu syabah maktub? La. Laisa ma'ana wajhu syabah. Innama ma'na al-musyabbah wal-musyabbah bihi wa adatut tashbih. نقرأ البحث. يصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن صوت مغن وجميل إيقاعه. Ibn Rumi di contoh ketiga mendeskripsikan keindahan suara si penyanyi dan betapa besar efek yang ditinggalkannya bagi pendengarnya. Hatta ka'anna ladzata sautihi tasri fil jismi, hingga seakan-akan keindahan suaranya menjalari tubuh si pendengar. Kama tasri awailun naumi al-khafif fihi, layaknya rasa kantuk
menjalari tubuh seseorang yang mengantuk. Walakinnahu lam yadhkur wajha syabah muta'ammidan ala annaka tastati'u idrakahu binafsika. Tapi dia tidak sebutkan titik kesamaan antara al-musyabbah dengan al-musyabbah bi karena rasanya di sini bisa dipahami. Dan kalau disebutkan wajah syabahnya adalah al-irtiyah wa taladzuz fi halaini, rasa rileks di kedua kondisi tadi, ketika mendengar suara si penyanyi maupun ketika badan diserang oleh rasa kantuk. Kemudian al-misalur rabi' qala Ibnu al-Mu'taz wa ka'anna asy-syamsa al-munirata dinarun jalat hada'idud darrab. Matahari yang bersinar benderang itu bagaikan dinar, emas yang dipoles oleh mesin pencetak uang. Yushbih Ibnu al-Mu'taz asy-syamsa 'inda asy-syuruq wa dinar majluwin qaribin ahduhu bidarid dar. Dia umpamakan matahari yang benderang ketika terbit itu dengan dinar emas yang baru saja keluar dari mesin pencetaknya. Lam yazkur wajh syabah aidan, dan dia juga tidak sebutkan wajah syabah wal isfirar wal barid, itu warna kuning keemasan yang berkilauan. Wa yusamma hadzal naw'u min at-tashbih wa huwa alladhi lam yudhkar fihi wajhu syabah, dan tasbih semacam ini yang tidak disebutkan dalamnya titik kesamaan dinamakan dengan tashbihan mujmalan. Al-khamis, al-jawad fi sur'ati barkun khatif. Kebaikan itu bagaikan petir yang menyambar. Huna al-wajhu syabah bainal jawad wa barkun khatif wa huwa as-sur'ah, cepat. Kata orang kebaikan itu sangat menular ya. Bandingkan dengan al-misal as-sadis, anta najmun fi rif'atin wa dhiya. Kau adalah bintang fi rif'atin wa dhiya. Rif'ah tinggi, dhiya bercahaya, tajtalikal uyunu syarqan wa gharban, yang bisa dipandangi oleh mata baik dari timur maupun barat. Kita perhatikan linata'ammal fil misalil khamis was sadis ma'na al-musyabbah wa huwa fil khamis al-jawad wal musyabbah bi barkun khatif wa wajhu syabah as-sur'ah. Hal ma'na adatun min adawati tashbih kal kaf masalan aw ka'anna aw ka mithlu aw mudari' aw muhaki. La najidu huna adatan min adawati tashbih, ay adatu tashbih la tudhkar, innama ma'na al-musyabbah wal musyabbah bihi wa wajhu syabah. Andai kita bawakan ke bahasa kita, dia tidak lagi bilang kebaikan itu bagaikan. Tidak lagi kita dengar kata bagaikan, umpama, seperti, tapi langsung dia bilang kebaikan itu adalah petir yang menyambar. Linata'ammal fil misal as-sadis ma'na al-musyabbah wa huwa anta wa ma'na al-musyabbah bihi wa huwa najmun wa ma'na wajhu syabah huma rif'ah wasani dhiya. Wala najidu huna adatan min adawati tashbih. Dengan kata lain, dia tidak berkata kau bagaikan bintang, kau seperti bintang, kau umpama bintang, tapi dia katakan kau adalah bintang. Bedakan dengan dua tashbih yang sebelumnya, yang ketika disebutkan ada tashbih. Tashbih yang seperti ini dinamakan dengan tashbih mursal, tashbih lepas. Kata lain, dia tidak menyatakan si musyabbah adalah musyabbah bihi, tapi baru sekedar menyatakan kemiripan. Tapi ketika ada tashbih dibuang, dia seakan tidak lagi menyatakan bahwasanya si A mirip dengan si B, tapi si A pada dasarnya adalah si B. Saking mirip antara kedua orang tersebut, sehingga dia tidak lagi menyebutkan faktor kemiripan, tapi si A adalah si B. Maka di sini ada semacam taukid, penekanan, saking miripnya al-musyabbah dengan al-musyabbah bi,
sehingga tashbih ini dinamakan dengan tashbih muakkad. فحينما نحذف أداة التشبيه من الأركان الأربعة فيكون التشبيه مؤكدا. Tapi ketika kalian masih memakai kata hubung, kata seperti, bagaikan, umpama, itu masih dikategorikan dengan tashbih lepas. Penekanan kemiripan antara si musyabbah dengan musyabbah bih tidak sekuat ketika kita membuang adatut tashbih. Maka ketika ada adatut tashbih, kita sebut dengan tashbih mursal. Dan ketika adatut tashbih itu tidak lagi dipakai, kita sebut tashbih tersebut tashbih muakkad. Barangkali kita bacalah pembahasan fil faqrah taliyah fil misalaini al khamis was sadis syubbihal jawadu bil barqi fis sur'ah. Di dua contoh, yang kelima dan yang keenam, kebaikan itu diumpamakan dengan petir karena sama-sama cepat. Pengaruh kebaikan itu sangat cepat, dan biasanya penularan kebaikan itu juga sangat cepat. Barangkali ini juga saya bawakan kenapa ketika kita ingin memberi semacam motivasi untuk diri untuk menjadi lebih baik, maka kita disarankan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena insyaallah kesolehan mereka juga menular. Wal mamduh bin najmi fil rif'ah wad diya, dan kemudian fil misali as-sadis, orang yang dipuji diumpamakan dengan bintang untuk masalah ketinggian derajatnya, kemudian sinar benderangnya, min ghairi an tudhkara adatut tashbih fi kilat tashbihaini, tanpa penyebutan kata hubung di kedua tashbih tersebut. Wa dzalika li ta'kidil iddia', membuang adatut tashbih itu gunanya adalah ta'kidul iddia' bi anna al-musyabbah ainul musyabbah bihi, untuk memperkuat alegasi bahwasanya al-musyabbah sebenarnya adalah al-musyabbah bih, saking miripnya. Wa hadzal naw'u yusamma tashbihan muakkadan, dan jenis ini dinamakan dengan tashbih muakkad. Lawan langsungnya adalah tashbih mursal. Lanantaqil ila al-misal as-sabi'. Qala al-Mutanabbi wa qad i'tazama Saifud Daulah safaran. Berikutnya lah kata-kata al-Mutanabbi ketika dia menyangka Saifud Daulah mau pergi jauh. Aina azma'ta ayyuhal humam nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Linatarakkaz fi asy-syatr ats-tsani nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Fokus ke bagian kedua dari bait yang ini, nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Ya, ruba dataran tinggi. Fil misalis sabi' yas'alul mutanabbi mamduhu fi tazahur bidza'ri wal hala'i qailan. Di contoh ketujuh, al-mutanabbi yas'alu mamduhahu, dia bertanya kepada orang yang dia puji, itu Saifud Daulah, fi bidza'ri wal halaq, dengan penuh rasa cemas dan takut, sembari berkata, aina taqsud, kau mau ke mana? Wa kaifa tarhal anna, bagaimana mungkin kau tinggalkan kami? Wa nahnu la na'ishu illa bika, tidak mungkin kami hidup tanpamu. Li'annaka kal ghamam allazi yuhyi al-ardha ba'da mautiha, karena kau bagaikan awan hujan yang menghidupkan bumi setelah bumi ini mati, yang menghidupkan kembali bumi ini. Wa nahnu kan nabtil ladzi la hayata lahu bighairil ghamam, dan kami ini bagaikan tanaman yang tak mungkin hidup tanpa hujan. Fa ma'ana al-an al-musyabbah wa huwa nahnu nabtur ruba, hadza tashbihun wahid, nahnu al-musyabbah wa nahnu musyabbahun binabtir ruba, fa nabtur ruba musyabbahun bihi. Fa ainal ada, hal ma'na wajhu syabah? La ya ikhwan wa akhwat, kilahuma mahzufani 'an at-tashbih. Adatu at-tashbih mahzufah wa wajhu syabah mahzuf. Wa anta al-ghamam, hadha at-tashbih ats-tsani, anta al-musyabbah وأنت هنا مشبه بالغمام، فالغمام مشبه به. هل معنى الأداة وهل معنى وجه الشبه؟ فهذا كذلك
laisa ma'na al-adah wa laisa ma'na wajhu syabah, kilahuma mahzufani. Fal adah mahzufah, wajhu syabah mahzufun. Innama ma'na al-musyabbah wal musyabbah bihi. Jadi dia tidak lagi mengumpamakan kami bagaikan tanaman-tanaman di dataran tinggi, kau bagaikan hujan. Dia tidak lagi memakai kata bagaikan, dan tidak lagi dijelaskan kenapa kami bagaikan tanaman dan kau bagaikan hujan. Dia cukup mengatakan kau adalah hujan tanpa embel-embel yang lain. Ini adalah level tertinggi dari tasbih sepanjang kita bahas. Jadi tidak lagi menyatakan ada kemiripan. Dia tidak perlu lagi menjelaskan kenapa si musyabbah mirip dengan al-musyabbah bih. Fahadha an-naw'u min at-tashbih yusamma tashbihan balighan. Linuraji' darsana an al-balaghah. Fal-balaghah fiha al-muwafaqah li muqtada al-hal. Kita mesti memastikan setiap kata yang kita ucapkan mesti sesuai dengan muqtadal hal, kondisi, situasi, waktu dan tempat, dan kondisi lawan bicara. Ada masanya kita mengatakan wajahmu cerah, selesai. Tapi ada masanya kita ingin si pendengar bisa mengukur, membayangkan seberapa cerah wajah orang yang kita bicarakan. Maka kita di sini salah satu solusinya adalah menggunakan tashbih. Cuma dalam penggunaan tashbih, meskipun kita sudah belajar ada 4 rukun, tidak selamanya kita memakai keempat rukunnya. Ada masanya kita mesti memakai keempat rukun tersebut. Ada masanya kita cukup memakai 2 rukun asasi, yaitu al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Selebihnya, perlukah kita pakai adatut tashbih? Perlukah kita pakai wajah syabah? Lihat sikon, lihat situasi kondisi, lihat siapa lawan bicara, lihat bagaimana situasi lawan bicara, gimana kondisi emosionalnya, kemampuan logiknya. Tentu kalian kalau bicara misalnya dengan anak level MTS, barangkali kita kalau mau memberikan analogi tasbih, barangkali kita mesti pakai keempat rukunnya. Kalau kita ucapkan kau bagaikan mentari, barangkali bakal ada pertanyaan tersisa di benak mereka. Ini kenapa kau seperti matahari? Maka kita perlu tambahkan di sini wajah syabah. Kita mesti mendetail menjelaskan kenapa si A diumpamakan dengan matahari. Tapi ketika lawan bicara kalian kemampuannya melebihi lawan bicara yang tadi, di sini kita buang saja wajah syabah karena tidak lagi dibutuhkan. Kita cukup, mungkin barangkali kawan-kawan kalian sebaya, tentu kemudian kemampuan daya fikir maupun logikanya sudah lebih baik daripada umur di bawah mereka. Barangkali di sini kita bilang saja anta kasyamsi bila wajhi syabah, tanpa menambahkan wajah syabah. Kau bagaikan matahari. Selebihnya biarkan daya fikir mereka yang menarik kesimpulan atau memahami maksud yang kita sampaikan. Tapi ketika lawan bicara kalian rasanya bisa memahami 100% apa yang ingin kalian sampaikan, memiliki selera humor yang sama, kita langsung saja ke tasbih yang paling tinggi, yaitu tasbih al-baligh. Silakan katakan anta syamsun. Hasbuna darsul yawm. Unzuru ila hadzal jadwal, ta'ammalu fi, fahadha huwa khulasatu darsina al-yawm. Khalas, lakumus su'al fi multaqayati Telegram an kulli ma la tafhamunahu. Laliqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.